Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazalia Meilinda Andriana, NIM 06141382025076 dari kelas Palembang. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran PAUD untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibunda Sri Sumarni dan Ibu Dara Zulaiha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran PAUD. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komponen pembelajaran. Komponen merupakan bagian dari satu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan pembelajarannya, suatu proses pembelajaran. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran atau pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di dalam sekitar, seperti pendidikan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar pembelajaran. Juga dikatakan sebagai proses yang memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dan pada hakikatnya, di sini Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran PAUD, pendidikan anak usia dini. Di sini pembelajaran di pendidikan anak usia dini terdapat komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Apabila ada salah satu komponen pembelajaran tidak diterapkan, maka proses pembelajarannya yang berlangsung itu akan kurang efektif. Keseluruhan dari komponen yang saling berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru sebelumnya untuk suatu upaya yang dilakukan guru agar anak didik dapat belajar dengan maksimal. Di sini menurut Hamalik menarik kesimpulan ada 7 aspek dalam komponen pembelajaran, yaitu 1. Tujuan dalam pembelajaran, 2. Siswa atau peserta didik, yang ketiga itu guru pendidik, keempat perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum, yang kelima strategi pembelajaran, yang keenam media pembelajaran, dan yang terakhir yang ketujuh itu penilaian pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ditandai dengan interaksi dari komponen-komponen yang ada, yaitu guru, pendidik, siswa, model dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Di sini juga ada Mutia mengungkapkan bahwa komponen sistem pembelajaran meliputi tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dikatakan terdapat beberapa komponen yang penting yang harus ada pada pembelajaran agar pembelajaran dapat di sini dapat terlaksana dengan optimal. Antara lain itu ada anak didik atau peserta didik, guru, tujuan, materi, metode, media atau alat pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran setiap komponen. Ini saling berhubungan.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tadi dari komponen-komponen pembelajaran PAUD. Yang pertama itu ada tujuan. Menurut Syaiful, B. Jamrah, dan Aswan Zain, di sini mengungkapkan bahwa tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Senada dengan pendapat Yuliani Nuraini, mengungkapkan bahwa tujuan program pembelajaran adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap yang berikutnya. Selanjutnya itu ada standar kompetensi. Di sini menurut Suyadi, dia mengungkapkan bahwa standar kompetensi anak usia dini terdiri atas dari pengembangan aspek-aspek dari moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Dan ada juga Carton dan Ellen dalam Yuliani Nuraini Sugiono. Di sini dia mengungkapkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini yang diperlukan, yaitu kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu isi atau materi pembelajaran. Isi atau materi pembelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran atau proses penyampaian materi. Setting pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau kompetensi. Tugas dan tanggung jawab pendidik bukanlah sebagai sumber belajar. Dengan demikian, materi pembelajaran dapat diambil dari berbagai sumber. Selanjutnya di sini ada strategi atau metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan yang sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap pendidik perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada alat dan sumber. Alat dan sumber memiliki fungsi sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang penting dalam peningkatan pengetahuan melalui teknologi. Di sini menurut Ahmad Demarimba dan Syaiful B. Jamrah dan Aswan Zain mengungkapkan bahwa alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat mempunyai fungsi yaitu sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Selanjutnya yang keenam ini ada evaluasi. Evaluasi di sini merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi pendidik atas kinerja, dan melalui evaluasi dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran dengan menentukan dan menganalisis kelima komponen pokok dalam proses pembelajaran akan dapat memprediksi keberhasilan proses pembelajarannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari memaparkan materi tentang komponen-komponen pembelajaran di PAUD. Baiklah, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.